Yang dianggap petugas partai itu bukan cuma Mas Ganjar gitu, sampai Bu Mega pun itu petugas partai gitu. Beliau pun juga mengakui. Jadi semua dalam partai itu petugas partai. Pak Mahfud ini itu kita yang kita harapkan, ini harapan baru Indonesia. Kita bakalan punya wakil presiden yang sekuat Pak Hatta. Jadi kalau kita itu percaya Pak Jokowi masih di kita harus melanjutkan kebaikannya Pak Jokowi, dan itu yang paling pantas untuk melanjutkan kebaikan atau warisannya Pak Jokowi ya Pak Ganjar gitu. 1 itu adalah perubahan katanya. 2 itu adalah keberlanjutan. 03 masih diskusi katanya. Enggak dong. Gimana? Selamat datang di Total Politik. Dan hari ini sebenarnya di ruang temu. Kita tidak ada narasumber, tapi lebih ke teman ngobrol aja. Iya, karena sharing. Ya. Kalau sharing is caring. Di sini yang pantas jadi narasumber tuh yang sudah mengenyam obat-obat asam urat, bos. Iya. Kolesterol ya. Kalau berbincang itu kau gimana darah tinggi kau? Gitu-gitu Iya kan. Kalau ini pamer-pamer obat gitu kan di sini kan. Kalau ngomongin obat alternatif gitu ya. Betul. Lu dulu pernah ikutin dokter Hembing enggak? Iya. Daun apa yang lu gue tahu nih, gue ngikutin dokter Hembing tapi kolesterol gue masih tinggi loh. Daun apa yang lu rebus? Daun pintu. Ya kan enggak bisa dong. Gak lucu ya. Lo Gen Z emang tahu dokter Hembing? Banyak ketawa karir. Tahu nggak? Itu Siska Switomo dong. Tapi lo sempet ngalamin yang gulanya segepok gitu ya. Kita nih generasi yang jam-jam tertentu tuh pasti duduk di depan TV. Nonton TV gitu Ji ya. Nonton Pak Harto nanam padi. Iya bener. Kalau gue sih enggak ya, gue nontonnya Doraemon gitu ya. Oke. Gue baru tahu masa kecil lu dihabiskan dengan nonton Pak Harto ini. Nanam padi. Ji, lu ini kan Aji Suradika, ketua tim pemenangan muda. Iya. Ganjar Mahfud. Jangan salah. Bukan Ganjar Sandi kan? Bukan Ganjar Erik. Udah lewat. Bukan Ganjar Ridwan Kamil. Bukan Ganjar Bambang Pacul. Apalagi Ganjar. Pokoknya itu pesanannya kalau tiap ada podcast sama siapapun harus ada Bambang Paculnya masuk. Untuk supaya mengakrabkan ini. Iya. Ya bro. Ya. Jadi gimana Ganjar sama Bambang Pacul? Gue agak sebagai perwakilan tim pemenangan nasional. Oh iya. Lu sebagai orangnya Pak Erik apa orangnya Pak Bambang Pacul? Oke, Ji. Pak Erik lagi Pak Arsyad. Saking samanya Pak Erik Arsyad sama-sama teknokrat. Iya, sama-sama. Kan Pak Bambang Pacul ini kelebihannya dia teknokrat yang berpartai kan. Betul. Ya. Karena Ji, pertama kali yang perlu orang tahu itu ya. Kan kalau kita lihat ya, ada teorinya begini nih, kalau kita ngelihat Pilpres kali ini gitu ya. Yang muda-muda ini terbagi 3. Yang muda-muda udah jago politik, biasa berpolitik gitu kan. Ikut abang-abang itu biasanya di 02. Oh gitu ya. Kebanyakan di 02. Okay. Yang udah berorganisasi, organisasi apa muda, itu muda. Pokoknya manggilnya siap Kanda. Adinda sini Dinda, dulu kau. Gitu. Gitu. Tom Jen gitu. Udah mulai akrab lu dengan bahasa-bahasa gitu ya. Itu banyaknya di 02 tuh. Oke. Ya kan kalau sejauh gua keliling-keliling sama Budi nih. Ya kan? Gua dibawa-bawa. Ya, kalau di 01 itu anak mudanya itu banyakan pertama ikut pengajian. Ya kan? Kalau nggak ikut pengajian itu anak-anak muda ini apa namanya nih? Internasional yang ngefans sama Anies gitu ya. Betul. Atau yang ketiga itu anak muda yang LPDP lah. LPDP agensi gitu. Itu Iman Safei. Iya. Teman-teman lu lah dulu lah di pemimpin ID lah. Nah, di 03 ini selain banteng muda Indonesia gue nggak tahu nih. Sama generasi muda pemilih Ganjar apa? Yang boy. Anak muda bareng Ganjar. Apa namanya? Apa GMP apa? Granat bukan? Apa Cak namanya Cak? Div apa namanya?
Boy ini punya barang gerakan milenial pemilih Ganjar. Nah, MPG ini loh. Iya. Kalau tambah A itu jadinya 02 AMPG kan. Ini MPG aja. Iya. Jadi itu pertanyaannya. Oke. SGID itu. Nggak, coba lu jelasin dulu anak muda yang kayak apa yang ada di 03 ini kan. Kalau dari pantauan lapangan gue kayak tadi sama Budi itu, gue nggak tahu nih selain muda PDI kayak Seno yang teman kita yang suka main di Totpol itu juga anak Seno muda sarung PDI. tangan. Iya, PDI, iya kan? Iya. Iya. Ada milenial Iya, pemilih banteng Ganjar muda ini. bos, banteng Iya. muda. Ada milenial pemilih Ganjar. Iya, gitu. sama pemuda Ka'bah lah satu lagi. Oh, sama satu lagi bos. Binaan-binaan Mike Sianipar ini. Perindo, Nah, Perindo. Iya. Iya kan, lo tau bener. Dinda Mike ini DDM ini kan. Ya dikasih mic pidato-pidato bahwa Indonesia ini akan baik ke depan. Lu percaya sama gua. Iya, Saiful Mujab Iya, ini kan. Saiful Mujab juga itu Sandiaga Uno. Iya kan Ganjar juga. Dan bersatu sama Michael Sianipar. Ganjar juga. Iya. Betul kan? Karena gue tahu recordnya Aji agak panjang gitu ya, dan dia lahir sebenarnya culture-nya dari dunia yang akhirnya masuk ke kategorisasi milih Anies sebenarnya. Iya, milih Anies. Iya, normalnya lu milih Anies nih. Normalnya nih. Kayak siapa namanya yang punya Tokped itu? Leon. Nah, Leon kan di Anies kan? Iya. Co-captain timnas kan? Betul. Ada Divio juga. Di view pegawai kita dong. Ya coba Ji, lu jelasin dulu Ji. Sebelum ini sambil lu menjelaskan diri lu, kenapa lu tergerak di 03 ini dan sebenarnya anak muda 03 ini yang kayak apa? Praktis, empirisnya kayak apa? Jangan lu bilang semua kita rangkul. Enggak nih bicara warna politik. Iya. Oke, ya warna ada warna baru sih sebenarnya di 03 ya yang gua rasain tadi yang tadi lo sebutin memang ada, itu tetap ada juga gitu ya. Terus ada anak-anak BEM, aktivis, anak-anak Cipayung itu juga banyak juga gitu di 03 gitu. Cuma yang warna yang menurut gua menarik itu adalah anak-anak profesional. Jadi kalau tadi Budi kan bilang gitu ya, background gua apa gitu kan, dari dulu gua memulai dari karir profesional. Gua orang kerja bro, gitu. Dari dulu nggak ada hubungannya sama politik sama sekali gitu. Orang S1 gua aja teknik mesin gitu. Jadi gua engineer gitu, lulus kuliah S2 pun gua langsung kerja, memang jadi pekerja gitu kan. Nah tapi ini adalah pekerja-pekerja, kalau gua bisa menggolongkan itu pekerja-pekerja yang sebenarnya ingin berkontribusi ke negara gitu. Yang tertarik dengan politik tapi nggak benar-benar langsung pure misalnya masuk ke langsung masuk ke partai gitu, atau mungkin masuk ke tadi organisasi-organisasi yang tadi lo sebutin gitu kan. Jadi ada group of people gitu ya yang mereka orang-orang idealis, mereka profesional, tapi mereka juga ingin do something buat negaranya gitu. Nah, oh itu berarti lu nih lewat Pak Arsyad ya berarti kayaknya. Betul, lewat orang-orang profesional. Jadi emang Pak Arsyad karena kan kita banyak dulu kerjasama juga sama Kadin gitu kan. Dan kalau di Kadin kan juga banyak orang-orang profesional, timnya orang-orangnya Pak Arsyad juga banyak orang-orang profesional. Jadi akhirnya banyak kenal di situ gitu. Dan Pak Arsyad menarik banyak banget orang-orang profesional, orang pengusaha muda gitu ya, yang memang mereka pengen bisa melakukan sesuatu buat partisipasi. Akhirnya banyak ditarikin gitu. Iya. Lu Pak Arsyad yang ngajak berarti? Gimana? Lu Pak Arsyad yang ngajak ke sini termasuk? Iya, Pak Arsyad yang. Gimana Pak Arsyad sih yang ceritanya dulu lu sampai diajak Pak Arsyad? Iya, lu kan dari kelompok profesional yang harusnya di 01 lu. Banyaknya. Siapa yang mengkotakkan gitu? Iya, ini dari temuan lapangan gua. Pemantauan lapangan. Lu kalau mau bantah silakan bantah aja, kasih data lain. At least dari orang-orang yang kami temui. Iya. Karena di 03 di tempat Mas Ganjar nuansa politiknya kental. Lebih aktivis kayak Adian, Aji, Seno gitu kan. Kan mungkin itu yang banyak ngomong, makanya kenapa hari ini gua datang juga gitu ya, ngobrol sama kalian buat nunjukin gitu, buat ngajakin juga gitu kalau orang-orang profesional aktif di politik itu penting banget. Karena kan sebenarnya kan lo tadi ya misalnya kita yang nantinya akan menjalankan, yang delivery itu kan banyak orang-orang profesional gitu kan. Tapi kan itu udah sebenarnya tapi di 01 lebih banyak. Yeah. Nah, dari pantauan kami. Yang terlihat kasat mata. Iya. Nah, makanya setelah kita diskusi hari ini lo udah tahu bahwa ada 01 dan 03 gitu ya. Nah, coba lu cerita dulu Ji, perjalanannya lu sampai diajak Pak Arsyad gitu. Ya, untuk orang yang lu kan di pemimpin ID dulu. Ya, pemimpin betul, ID ini kan betul. menjadi rumah bersama
apa yang Ya. sekatnya spektrumnya juga luas banget Ya. dan ini menjadi salah satu benchmark lah anak-anak Ya. muda profesional yang pengen bikin jadinya salah satunya misalnya dia foundernya salah satu founder bisa pemilih foundernya. juga. Iya, oh. Tri. Ya, Jadi ujungnya ke situ nih agak nyampur. Nah, betul. Gua ingat apa namanya ada beberapa orang yang tadi pagi gua dengar cerita menggantikan orang yang pindah dari TPN Ya. keluar dari TPN menggantikan orang lain gitu. Itu diambil dari perusahaan-perusahaan yang Pak Arsyad punya koneksi di situ dan memang Ya. pilihannya ke profesional Yes. oleh Pak Iya, Arsyad benar, gitu loh. Iya, maksud lu menggantikan Oh ya nggak usah. Sekarang Ini bisa ikut. Sekarang ikut. Iya. Iya kan? Iya. Gua udah kalau kata Iman Syafi'i diposting sama Iman Syafi'i di Twitter, Bos. Kata Iman Syafi'i kalau swing voter sudah biasa. Ini swing tim ses Di tengah-tengah lagi ya, tengah-tengah pertarungan lagi ya. tim ses. Padahal bursa, Pemain, iya, padahal bursa transfer belum buka tuh bos. Oke, lanjut Ji. Iya. Jadi memang timnya Pak Arsyad ini terutama di tim pemenangan nasionalnya ya deputi-deputinya itu deputi-deputinya itu banyak orang-orang yang memang profesional karena memang Pak Arsyad ingin tim pemenangan nasional ini tim kerja. Jadi kita tuh yang bisa delivery, yang bisa eksekusi gitu ya, bisa kerja gitu. Nah jadi makanya banyak diambilnya ya orang-orang profesional gitu. Nah kalau tadi pertanyaan lo gimana awalnya gitu ya. Kan 2019 gue bikin pemimpin.id setelah gue keluar dari multinational company gitu ya. Jadi gue dulu di multinational company 4,5 tahun sebagai MT gitu. Nah terus gue ngeliat nih kayak wah ini tuh ada gap gitu ya antara ilmu leadership dari private company sama yang aktivis gitu. Kan kita kalau kita dulu ikut di aktivisme itu kan kayaknya namanya leadership itu politik, demo, turun ke jalan gitu kan. Sedangkan kalau di dunia profesional itu artinya leadership itu artinya delivering result, achieve KPI gitu kan. Habis itu solve problem, make innovation itu kan. Nah, itu kan nilai-nilai dari profesionalisme dan itu yang gue lihat wah ini ada gap gitu makanya gue 2019 akhirnya bikin pemimpin.id. Sementara kaderisasi paten yang ini kan aktivisme kan aktivis banget kan gitu ya nggak apa-apa aktivis tetap dijalanin. Nah tapi makanya waktu itu pemimpin.id lahir 2019 itu kan menjembatani jadi anak-anak aktivis ini kita bekali dengan ilmu-ilmu leadership dari private company gitu. Jadi akhirnya lengkap gitu kan. Nah kalau pemimpin.id emang dari dulu kan dibikinnya tetap netral. Co-founders kita aja ada satu sekarang di 01, satu gua di 03 gitu. Jadi emang gitu ya. Iya kan benar kan 01. yang kayak lu banyak di 01 kan. Ada beberapa lah. Ada beberapa lah. Lu Dia sendiri yang harus bela jawab. diri nih. Bukan gua yang ngomong loh. Salah satu. Ya, pembelaannya beberapa. Iya, Beberapa tuh berapa Ji? Ya dari 5, 4-nya di sana, 1 di gua doang. lanjut Ji. Iya. Nah jadi begitupun waktu gua gua kerja sama Pak Arsyad udah dari waktu gua dulu di pemimpin.id gitu. Jadi kita bantu di B20 waktu itu gitu kan. Terus juga sering ngobrol sama Pak Arsyad. Nah waktu yang sekarang ini waktu itu ketemu ya Bapak bilang gitu nih Ji ini tuh anak-anak muda ini harus dibikinin wadah khusus gitu. Jadi yang isinya anak muda supaya lo bisa bikin produk yang memang dimengerti sama anak muda gitu. Iya. Terus lu dijelasin soal lele-lelenya di rumah itu lu juga enggak? Nggak nyampetin. Lanjut. Jadi dari situ ya Pak Arsyad bilang yang harus dimenangkan itu anak muda gitu. Makanya namanya kan tim pemenangan muda gitu ya. Tim pemenangan muda Ganjar Mahfud. Jadi emang harus anak-anak muda ini kalau Pak Arsyad itu concernnya adalah ini kita bonus demografi tinggal 13 tahun lagi nih gitu. Kalau lo salah pilih pemimpin, anak-anak mudanya nggak tahu gimana cara milih pemimpin yang baik gitu ya. Wah, kita kelar nih bonus demografi kita. Iya. Pasti lu banyak juga ditawarin 01 kan karena kawan lu juga Iya. banyak di 01. Iya, iya. Tapi Benar, kenapa lu ini lu pilih karena pembagian kerja aja atau Iya. Lo di 1, gue di 3 ya gitu. Iya. Bahasanya cekin nongkang ini bos siapapun yang. ya kan? Kalau lu Jadi- menang lu selamatin gua, Bos. Kalau gua menang gua selamatin lu. Kita lawan nih Kanda Dinda ini. Ya. Tapi gini sih gini. Pengadu domba ini loh. Ya, jadi kalau kita ngelihat gitu ya, kalau misalnya kita harus ada warna tadi profesional tadi kan buat membuat ini tuh lebih ajak lah ya gitu kan. Gitu. Nah tadi kalau kenapa kok di 03 gitu. Sebenarnya kan kalau gue bilang ya 01, 03 ini kita mungkin ideologinya aja. Tadi kan kayak kalau lo bilang kalau yang dulu di waktu di kampus banyak ikut di pengajian gitu kan. Berarti alirannya 01 misalnya gitu kan. Nah kalau 03 mungkin aliran-aliran nasionalis gitu kan. Nah gue emang dari dulu
ya Pengajian. lebih orang lebih aliran nasionalis gitu kan. Jadi makanya tokoh-tokohnya pun gue seneng model-model kayak Pak Ganjar, terus Pak Mahfud itu orang-orang yang memang inilah sama ideologi gua gitu. Nah gitu sih. Jadi makanya begitu kemarin kan mulai ditawarin sejak belum ada Pak Mahfud tuh. Baru Pak Ganjar doang kan. Oh lu gitu. udah dari awal-awal banget dong berarti Ji ya? Pertengahan tahun lah. Pak Mahfud kan baru Iya sebelum ada Pak Mahfud. Sebelum Kan ada itu Pak Mahfud. termasuk awal Sebelum ada kan. Pak Mahfud, Kalau benar. pertengahan tahun kan Pak Ganjar baru dideklarasikan April. April. Lu Gua di masuk Juli bulan. lah. Oh baru Juli, 3 Agustus. bulan masih panas. Itu Pak Arsyad Iya. belum ada juga ya waktu itu ya? Udah awal-awal, tapi Awal-awal. belum resmi ya. Belum resmi. Awal-awal, Oh ya baru Pak awal-awal. Arsyad keluar dari meeting yang kayak Bos. gitu tuh kan berita itu kan. Ya, yang pasti adalah pada waktu itu masih ada kepercayaan Pak Jokowi masih bersama Mas Ganjar. Iya. Ya. Kan Mas Ganjar masih percaya sekarang. Kan masih percaya. Kata Pak Ganjar, Dan Pak Asto. ya. Karena apa? Selama Pak Jokowi belum statement, saya masih percaya Pak Jokowi belum Betul. statement. Kita kan Lu juga percaya Pak gitu? Ganjar, Pak Ganjar kan juga selalu memposisikan diri sebagai kita pelanjut dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya benar, maksudnya nggak ada statement ya kita percaya bahwa Pak Jokowi akan tetap di pihak netral dan jelas mendukung Pak Ganjar. Lu serius lu percaya? Ini serius nih. Gitu. Serius nih, lu Percaya percaya dong. itu Ji? Enggak lah ya. Jadi gini lah. Iya, iya. Enggak, kita tetap percaya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden adalah netral. Udah itu aja. Oh. nggak mau bahas itu loh. Iya. Next topic. Iya. Kayaknya pertanyaan kita masih banyak. Ya, kalau kata Mas Hasto bahwa Pak Jokowi berada di belakang Ganjar Nah itu itu lu banyak setuju? orang bilang pas Pak Asto ngomong itu, sebelumnya Pak Bambang Pacul juga ngomong bahwa Pak Jokowi itu orangnya dianggap baik, jangan dikau serang, nggak boleh melawan orang yang dilawan anggap baik, kan apa katanya? ada dua orang yang kamu jangan lawan, Diko jangan lawan. Tewas kau. Iya, yang satu orang yang dipersepsikan baik, yang kedua perempuan cantik. Kamu sudah kalah 2-0. Iya kan? Tewas kau katanya. Ya, gitu Enggak lah Ji. Pak Jokowi kan udah punya banyak punya banyak warisan untuk Indonesia udah bagus gitu. Jadi yang ngapain kita ubah-ubah semuanya. Nah, tapi terus kan ada lawan, tuduhan gitu. terhadap 03 ya pendukung Ganjar bahwa wah ternyatanya mulai nyadar karena survei turun terus nyerang-nyerang Pak Jokowi ya kan akhirnya nih kembali lagi ke Pak Jokowi nih sekarang gitu. Nah lu gimana nanggepin hal Atau kayak emang gitu? nature-nya memang sebenarnya nature-nya Pak Jokowi sebenarnya Mas Ganjar itu. Dari awal sih nggak pernah berubah ya. Mas Ganjar tuh dari awal nature-nya ya pro sama Pak Jokowi gitu. Karena memang dari awal pun kan waktu beliau diangkat jadi capres pun kan juga sama Pak Jokowi gitu kan. Dan sampai sekarang pun Pak Ganjar masih percaya Pak Jokowi bersama Pak Ganjar gitu. Oke. Jadi kita waktu itu mungkin yang ya sempat ada kata bilang wah ini kok mulai nyerang-nyerang, sebenarnya bukan nyerang sih, mungkin shocking aja gitu ya kalau kita itu masih kaget. shocking gitu. Tapi setelah ini enggak kok, Pak Jokowi tetap netral, kita percaya beliau akan menjalankan fungsinya sebagai Apa indikasinya lu meyakini Pak Jokowi netral Ji? Ya tadi kan nggak ada statement resmi dari Pak Jokowi Oh, bahwa tetap ini itu. akan mendukung kan enggak kan Iya. gitu. Ya kita berpositif thinking lah. Ya Bapak ini positif Mas tinggi apa naif Ji? Iya iya, tapi ya kita anggap aja itu benar Iya, ya. iya. Tapi kembali ke TPM lagi ya. Jadi ini Iya. sebenarnya tim task force-nya Mas Ganjar yang berisi ke anak-anak muda yang kebetulan latar belakangnya profesional. Nah, Betul, apakah ini betul. full orang-orang profesional independen non partai? Atau gabung juga sebenarnya anak-anak aktivis, anak-anak yang juga punya warna dan baju partai juga di sini. Dan gimana lu menyesuaikan kulturnya gini ya, J ya? Ya. Jadi di awal dibentuk memang orang-orang profesional, tapi kan TPM ini nggak dikotakin kan gitu. Jadi TPM ini harapannya itu jadi wadah justru buat kolaborasi yang lain gitu. Jadi sekarang ada juga anak-anak partai yang anak-anak muda partai ada, lalu dari organisasi-organisasi yang lain juga ada gitu ya. Dan semuanya melebur di TPM gitu. Jadi sebenarnya kita nggak mengotakan bahwa hanya orang profesional aja atau orang partai aja gitu. Karena sebenarnya ketika kita berbicara anak muda gitu ya, semuanya dan berbicara dalam tema anak muda itu semuanya sebenarnya sama-sama aja gitu. Kita nggak ngebeda-bedain ke orang-orang partai yang bagus juga banyak banget, anak-anak muda partai yang eksekusinya bagus pun banyak gitu ya. Iya. Kayak misalnya tadi lo bilang sama Seno, kita juga kerjasama dan itu Iya. berjalan baik banget dan dia Kita juga pun pintar kerjasama banget. Mas Eno ya. Iya. Suka diskusi kita Mas Eno. Bener, karena kita punya, menurut gua gini sih, anak muda itu punya
level pemahaman yang berbeda dalam bentuk kolaborasi ya. Kita itu udah cair banget gitu loh, nggak terlalu yang kotak-kotakin gitu, enggak sih gitu. Nah itu fungsinya si TPM itu justru itu jadi ruang tempat kolaborasinya semuanya gitu. Tapi itu lu yakin itu mungkin? Ya so far sih mungkin ya. So far sih kita bisa balancing lah ya gitu. Jadi kan yang paling penting kan sebenarnya lo mau bawa apa dan lo bisa jalanin apa gitu. Tapi kan gitu Ji, waktu acara Bu Mega bilang, wah ini orde baru kita lawan gitu kan. Pak Arsyad pun bingung kan. Mukanya antara aduh. Ini saya harus apa? Ini nggak ada di Kadin kayak begini nih. Tapi pidato kayak gini nggak ada di Kadin nih. Yang gini-gini. Tapi gimana mengejawantahkan semangat Bu Mega itu dalam tindakan-tindakan operasional terutama dari timnya Mas Ganjar ini gimana Ci? Kalau menurut lo? Kita memang orang-orang profesional tuh belajar banyak lah ya tentang partai gitu. Gua pun dulu sebelum benar-benar masuk ke tim ini gitu ya, orang yang kayak no clue sebenarnya ini partai itu tuh geraknya gimana sih gitu ya. Tapi begitu sering ngobrol sama mereka gitu dan sering diskusi jadi ngerti gitu bahwa partai ini coba lo lihat deh di Indonesia terutama ya. Satu-satunya organisasi yang bisa ketemu antara petani, pengusaha gitu ya, guru, buruh itu kan nggak ada lagi kecuali partai kan gitu. Jadi ya itu perannya partai. Perannya partai itu kan dia benar-benar menyalurkan mengumpulkan energi power tadi dan menyalurkan untuk mengeksekusi kemakmuran rakyat gitu. Nah jadi memang style-style seperti itu yang ya emang kalau di partai ya emang harus kayak gitu kan stylenya supaya bisa bergerak, mesin partai bergerak gitu. Nah itu yang akhirnya kita pelajarin sebagai orang profesional. Pak Arsyad pun masih baru belajar. Pak Arsyad pun kan juga mualaf politik juga gitu ya. Orang profesional yang baru di dunia partai gitu. Nah menurut lu anak-anak muda sekarang terutama yang kalangan profesional seperti lu dan teman-teman, kenapa harus masuk dan terlibat dalam politik dan apakah keterlibatan itu sebaiknya nanti diteruskan dengan memperkuat institusi-institusi politik seperti partai politik itu misalnya? Menurut lo gimana? Ya, penting. Menurut gua penting banget karena gini bro, kalau lo mau kita sebagai anak muda pertama kan kita harus percaya bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk negara bangsa gitu ya, kita harus bener-bener do something gitu kan. Nah lo nggak akan bisa melakukan itu kalau lo nggak bener-bener masuk di dalam politik gitu kan gitu. Nah jadi buat anak-anak yang emang basicnya profesional gitu ya, lo jangan takut gitu. Di politik itu banyak banget kok ruang-ruang yang kita bisa isi sebagai orang profesional. Gak isinya bukan yang cuma lobby-lobby politik aja ternyata gitu yang gua pelajarin gitu. Dan justru dengan kemampuan kita gitu justru malah harus masuk dan mewarnai. Tapi gua itu dari dulu Ji ya. Gua itu sangat kritikal dengan kata milenial, Gen Z, muda itu dalam sebagai sebuah kategori politik gitu. Sebagai kategori demografi valid, kita bisa terima bahwa memang ada pertumbuhan usia muda, pertumbuhan ini kelahiran, mortality rate atau natality rate gitu sebagai sebuah demographical terminologi gitu. Sebagai kategori ekonomi gue setuju juga karena ternyata bokap gue yang dengerin Bruri Marantika, gue dengerinnya Glenn Fredly gitu, beda gitu. Tapi ketika kita masuk ke arena politik, bokapnya Golkar, anaknya Golkar juga. Bokapnya PDI, anaknya ada yang PSI, beda, tapi arahnya tetap sama, warna politik nggak bisa jauh, gitu. Nggak jauh gitu. Bapaknya P3 mungkin anaknya bisa PKS, bisa ada PKB. Gus Najmi PKB itu kawan kita tuh. Iya, bapaknya P3 ya. P3. Iya benar. Iya kan sejak ganti ketua umum dia gitu. Tapi maksud gue gini. Lu seyakin apa kata muda itu bisa menjadi sebuah kategori politik? Karena kalau kita lihat di seluruh dunia perubahan sosial dan lain-lain itu, misalnya Komong Apari atau apapun di gerakan sosial kayak di Perancis atau di Eropa gitu, itu menggunakan
kelompok terpelajar sebagai kategori politik itu valid. Indonesia Merdeka itu kelompok terpelajar. Bung Karno kelompok terpelajar bukan karena anak muda. Yang nyulik Bung Karno itu bukan golongan muda, orang radikal aja yang mau merdeka gitu. Kebetulan usianya lebih muda. gitu sedikit. Muda banget juga enggak. Sedikit aja. Dinda tipis aja bos ya kan. Radikal karena non kooperatif. Bung Karno itu juga masih sangat muda. Iya kan? Tan Malaka lebih tua bos. Iya kan? Daripada Bung Karno, daripada Bung Hatta. Iya. Nah maksud gue mau bilang bahwa buruh sebagai kategori politik itu solid karena memang ada perubahan sosial di Eropa sampai berujung kepada capital accumulation sampai ada kolonialisme di masa setelah itu. Pertanyaan lo, bahkan Inggris itu pernah karena ada revolusi industri dan lain-lain itu pernah menguasai lebih dari setengah permukaan bumi ini dengan lewat kolonialismenya. Ya karena kategori politik buruh itu lahir kemudian mengkritisi sistem kapitalisme gitu di Eropa. Yang ingin gue tanyain sebenarnya adalah lu sejauh apa lu yakin muda ini menjadi sebuah kategori politik? Jangan-jangan profesional lo lebih valid daripada muda gitu. Betul. Bankers lebih cocok misalnya kami sebagai bankers atau kami teknokrat. Gua yang mana gue selalu kritis dengan istilah Gen Z. Gue nggak pernah pakai tuh. Nggak pernah gue ambil kata milenial. Pernah nggak kita ngomongin muda, milenial, Gen Z? Kita Gen Z pun Gen Z bilangnya. Gen Z gitu. Nah ini yang gue kritisi gitu loh, Ji. Nah gue mau tanggapan lu gimana sih? Sebagai gitu. ketua TPM ini kan. TPM ini muda ini kan. Ya gue juga nggak terlalu suka mengkotak-kotakan YZ juga gitu ya. Karena biasanya kalau kita mengkotak-kotakan generasi itu selalu nganggap generasi kita ini lebih pinter daripada generasi sebelumnya, kayak kata-katanya George Orwell kan gitu. George Orwell kan selalu bilang selalu kita ngerasa lebih pinter dari generasi sebelumnya dan lebih bijaksana daripada generasi setelahnya gitu. Apapun generasi lo, Y lah, Z lah gitu. Jadi kalau kita mengkotak-kotakan di situ, pasti menganggapnya udah generasi kita paling bagus gitu kan. Jadi gue juga selalu menghindari gitu. Makanya gue kan di sini juga tim pemenangan muda, bukan tim pemenangan millennials atau tim pemenangan Gen Z gitu. Jadi muda gitu. Nah, kalau Fanta gimana menurut lu? Ya. Gue dimarahin sama. Ini tuh geng sebelah. Iya. Lanjut. Enggak. Ini mana aja. Ngomongin muda. Itu yang muda. modelnya gitu, Ri. Ada sepatu-sepatu mahal tuh yang talinya enggak dicopot. Kita kalau ngomong kayak gini kan bisa matiin mic. Oh gitu. Gak nempel ini. Oh makanya tadi gue nanya, ini kenapa sih kita masih pegang-pegang? Oh alah, gunanya gitu. Kalau mau ngomong gini, ya kan kalau ada rahasia. Ya. Nah, enggak, gue menarik dengan kata-kata muda. Jadi gue membatasinya sebenarnya muda itu bukan hanya terbatas dengan umur ya gitu. Memang kalau tadi ngomongin demografi ya umur gitu kan. Tapi sebenarnya muda ini lebih ke arah semangatnya gitu. Yang gue anggap muda itu ya. Pertama itu orang kalau dia punya ide inovasi kayak lo berani nabrak sesuatu gitu. Yang kedua dia ada urgensi. Jadi buat melakukan itu terjadi. Jadi kalau inovasi kan mikirnya, wah harus gini, harus gitu. Nah, tapi tanpa adanya urgensi yang kedua gitu, itu nggak akan jadi kenyataan gitu. Tadi ngomongin tentang menculik waktu 16 Agustus gitu kan. Itu kan anak-anak muda yang tadi lo bilang lebih kurang orang-orang radikal itu kan ada urgensi. Gitu kan, dia kan katanya dalam satu cerita itu katanya bilang kalau lu nggak mau merdekain hari ini, gua culik yang lain gitu kan, ya kan nyulik Syahrir atau nyulik yang lain gitu kan. Akhirnya Bung Karno mikir, anjir, ini gua udah kerja berapa mau merdekain Indonesia, masa last minute yang merdekain Syahrir gitu kan. Iya, ini surat rekom ini. Ya surat rekomnya dari ini Sayuti Melik Wikana dan kawan-kawannya kan. Khairul Saleh, lanjut. Iya, jadi kalau anak muda kok nggak ada urgensi gitu yang kayak wah harus sekarang, harus hari ini gitu, harus bikin sesuatu gitu. Nah kalau lo nggak ada itunya ya lo nggak bisa dianggap muda gitu. Makanya kalau lo punya ide inovasi, lo melakukan itu baru anggap muda. Jadi tadi bro yang gue anggap tim pemenangan muda itu membuat adanya gejolak ini nih di anak-anak muda gitu. Karena kalau enggak kita santai-santai aja bro gitu. Oposisi internal lah ini ya.
Ya enggak oposisi juga sih. Ya oposisi internal tuh di kalangan anak muda sendiri maksudnya. Menggerakkan karena anak-anak yang biasa rebahan, yang biasa santai bisa ayo dong lu terlibat gitu. Dan kita ketika ada anak muda yang tadi ya urgensi ini kan akhirnya membuat misalnya kalau di TPN dalam konteks tim pemenangan nasional gitu ya, begitu ada anak muda yang kayak pengen tabrak gerak gitu, akhirnya kan TPN pun kayak wah ini ayo kita gerak nih, ini anak muda-mudanya udah pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu. Itu kan membawa warna baru di dalam tim pemenangan gitu. Karena sebelum gua iyain waktu itu tawarannya Pak Arsyad gitu ya, gua mempelajari dulu tim pemenangannya Obama gitu. Ternyata kuncinya itu di tim pemenangan mudanya. Gimana? Iya, Coba jadi, pelajaran dari tim pemenangan budaya Obama gimana? OVA kan, Organizing for Action kan. Iya, gue lupa namanya, tapi yang bener-bener menggerakkan itu si anak-anak muda ini tuh tadi bikin komunitas, terus dia bikin diskusi di sekolah-sekolah gitu. Jadi bahkan boleh kampanye di sekolah di situ ya. Iya, kalau di sekarang bener literally di sekolah lah ya, bukan di kampus ya, bukan di kampus. Jadi di sekolah. Jadi si Obama itu datang walaupun cuma yang anak sekolah yang datang cuma 20-30 orang dijabanin sama Obama waktu itu. Diskusi gitu kan. Habis itu hasil obrolan itu dirangkum sama timnya, terus waktu perjalanan pulang gitu ya, misalnya di pesawat gitu si tim muda ini briefing lagi si Obama gitu. Pak, tadi dari hasil meeting yang diskusi kita nih ada 3 poin penting nih. Kayaknya penting kalau misalnya di kampanye lo berikutnya disebutin poin ini gitu. Nah, diiyain sama Obama. Jadi di kota berikutnya dia kampanye dibawa lagi. Ini kemarin gua ketemu anak sekolah di kota apa gitu ya, mereka bilang kayak gini, ini menurut saya idenya keren, masuk lagi gitu. Jadi diskusinya itu inovasinya jalan banget karena emang core-nya si anak-anak muda itu. Core-nya anak muda, masukannya anak muda, sehingga inovasi politiknya bisa lahir dan diinisiasi sama anak muda. Tapi kan tergantung usernya. Nah, Mas Ganjar ini seberapa Mas Ganjar sebagai petugas partai ya, yang dianggap mewakili partai, ya kan? Ini image juga nih. Seberapa harus mendengar anak muda non partai seperti lu dibanding arahan manifesto ataupun sekolah partai yang dimana dia ada warnanya di situ, Ji? Mas Ganjar. Itu Pak Prabowo dong. Gimana, Ji? Soal itu, Ji? Ini tergantung usernya kan? Bener. Termasuk terminologi jaketnya Mas Ganjar ini yang dianggap sebagian orang terlalu sempit karena punya warna yang sangat kental gitu. Ya memang kita di balance-nya mungkin nggak semudah kayak Obama gitu ya. Obama benar-benar terbuka banget gitu. Mungkin kita di Indonesia takes time lah ya untuk politik yang benar-benar sampai ke gitu. Kayak misalnya town hall discussion di tengah-tengah gitu kan, itu juga udah jadi culture banget kalau di sana. Kalau di sini kita baru mulai juga gitu. Nah, jadi kalau tadi seberapa terbukanya, mereka sangat terbuka. Karena gini bro, mau nggak mau bro, ini kita ngomongin 54% DPT gitu, suara gitu. Jadi kalau lo nggak ngedengerin kita, no chance lo menang gitu. Iya kan gitu kan, ini buat semua paslon lah gitu. Nggak dengerin anak muda udah no chance lah buat menang pemilu ini gitu. Karena 54% pemilihnya adalah generasi muda gitu kan gitu. Jadi Mas Ganjar dan timnya itu terbuka banget kok sama ide-ide kita gitu. Jadi memang dan beberapa kali pada saat belusukan kampanye ya gue juga satu mobil sama Mas Ganjar, sempat sering juga ngobrol sama beliau, ya kita kasih tahu, Mas kalau ngomong kayak gini nih, ini anak muda kayak gini nih, sama Pak Mahfud juga gitu. Kalau mungkin lo dengar kemarin waktu yang debat kedua Pak Mahfud ngomong mundur wir gitu kan, nah itu kan masukan dari kita juga. Gitu. Jadi kita bilang lu tuh ya? Iya, bukan dari gua spesifik ya. Ya sudah tentu Pak Mahfud ini kurang begitu paham dengan istilah itu kan ya, sebenarnya. Jadi waktu itu kurang familiar lah. Betul, Pak Mahfud itu memberi ruang. Dia lo bayangin lah di sela-sela beliau kepadatan waktunya beliau kampanye dan persiapan debat, beliau itu memberi ruang sekitar 1 jam ngobrol sama anak-anak muda. Gitu. Jadi bener-bener literally beliau tuh ngedengerin, oke, bahasa lo kayak gimana sih gitu. Bahasanya anak muda tuh kayak gimana, yang sekarang buat lo penting itu apa. Makanya kan ekonomi kreatif kita masukin, istilah-istilahnya gitu. Bahkan kita udah kasih satu, Pak istilahnya ini Pak, minta nambah beliau, apa lagi, ceritain lagi gitu. Jadi, gitu. Iya, jadi emang Pak Mahfud dan Pak Ganjar nih orang-orang yang terbuka banget sama anak muda, nggak ada batas gitu. Jadi kita bisa banget masuk. Buat anak sengsara. Iya. Itu lucu banget Mas. Iya, tapi Pak Mahfud kemarin soal carbon capture ini dia
punya determinasi yang tinggi dan kekeh ya. Dia solid ya Menyengsara. Iya. Tapi soal petugas partai itu gimana Ji? Ini kan ini juga satu yang gue ketemu banyak generasi kita ya. Itu kebanyakan reluctant gitu ininya. Termasuk gua dulu. Termasuk lu? Termasuk gua juga yang reluctant kayak apa sih petugas partai gitu kan sebelum kita benar-benar ngerti tentang itu gitu. Nah, jadi setelah gua pelajarin tadi pertama itu kita perlu pelajarin dulu. Gua juga termasuk orang yang tadi ya dari dunia profesional yang kayak nggak ngerti partai itu sebenarnya fungsinya apa. Dari itu dulu aja gitu kan. Dari itunya nggak ngerti kan kita makin nggak ngerti lagi petugas partai itu artinya apa gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau gue dalam konteks leadership, karena gue basicnya leadership ya, karena gue dari pemimpin.id juga gitu. Jadi leadership itu kan ilmu mengumpulkan daya, habis dayanya dikumpulkan, habis itu disalurkan lagi untuk melakukan perubahan gitu kan, untuk melakukan inovasi. Nah itu namanya leadership gitu. Nah dalam konteks nasional, yang bisa ngumpulin dan menyalurkan itu tadi yang gue bilang partai gitu. Jadi ngumpulin powernya dari mulai powernya petani, powernya pengusaha, powernya nelayan gitu kan dikumpulin jadi satu di dalam satu organisasi namanya partai dan disalurkan lagi oleh partai. Nah yang menyalurkan siapa? Petugas partai gitu. Jadi kayak misalnya contohnya gini lah bro, lo punya bendungan nih, dia itu ngumpulin sungai air dari banyak sungai gitu kan. Nah terus supaya air ini tuh bisa bener-bener efektif kan harus ada kanalnya. Dan kalau lo lihat PLTA gitu ada tuh petugas yang buka airnya gitu kan. Supaya airnya ngalir masuk turbin akhirnya jadi energi jadi listrik gitu kan. Nah petugas yang buka ini itu petugas partai gitu. Nah itulah fungsinya kanalnya ini itu namanya partai gitu bro gitu. Jadi yang dianggap petugas partai itu bukan cuma Mas Ganjar gitu. Sampai Bu Mega pun itu petugas partai gitu. Beliau pun juga mengakui. Jadi semua dalam partai itu petugas partai. Tugasnya tadi menyalurkan power yang sudah dikumpulkan untuk kemakmuran rakyat. Gitu. Jadi baru tuh dari situ gua ngerti petugas partai itu artinya itu. Ujungnya gitu. tetap reluctant enggak? Sekarang enggak sih, sekarang gue jadi lebih ngerti. Jadi kalau begitu biasanya kan kita reluctant kalau nggak ngerti ya. Reluctant gara-gara penjelasan itu, nggak reluctant gara-gara penjelasan itu apa gara-gara Pak Arsyad? Ya, jadi ya ini pembelajaran besar banget lah ya, makanya kenapa gue di TPN ini di Pemenangan Nasional tuh belajar banyak banget karena tadi tahu terms itu kayak gitu. Partai itu ternyata nggak senegatif yang gue lihat dari luar gitu kan. Ternyata orang-orang partai bekerjanya seperti itu. Jadi dari pelajaran itu makanya ini kenapa penting banget anak-anak muda ngerti gitu kan. Karena kan kita dibikin istilahnya sekarang kayak dibikin ngambang aja gitu kan petugas partai tapi tidak pernah ada penjelaskan kan artinya petugas partai itu apa. Kalau gue sih kemarin ya di podcast sama Kemal juga gue bilang gitu ya. Gue agak ini ya soal istilah petugas partai itu gue agak ada di posisinya Mas Ganjar sebenarnya. Dalam artian gini, lu kan selama ini komplain partai nggak jelas tugasnya apa, kerjaan partai nggak jelas. Ini partai ada tugasnya, lu bersyukur dong. Iya marah. Iya marah. Ada tugas marah. Ada tugasnya lu marah. Ada tugas lu ngomel. Lu ngomel juga, nggak ada kerjaannya lu ngomel. Iya kan? Itulah. Iya. Di situ aja gue bagus dong partai ada tugasnya. Iya. Kalau nggak ada tugasnya justru masalah. Tapi itu nggak jadi konflik kepentingan atau bentrok ideologis nggak dengan teman-teman profesional yang memang masuk dan sebelumnya memilih untuk berkontribusi secara independen dan bebas gitu? Iya, gini, kalau ini Pak jawabannya Pak Mahfud ya gitu kan, dia bilang kalau misalnya petugas partai dan tugasnya itu adalah menjalankan fungsi undang-undang dan konstitusi, berarti kan baik gitu kan. Nah jadi kita udah bersepakat di situ aja gitu. Jadi selama tugasnya itu adalah tadi memakmurkan rakyat, memberikan Indonesia yang adil dan makmur dan sebagainya sesuai dengan hukum gitu kan, ya kita dukung. Masalah istilah petugas partai itu kan sensitif karena Mas Ganjar dianggap di bawah kontrolnya Bu Mega. Nah
itu kan. Itu yang kan jadi sebenarnya permasalahannya kan itu. bukan Ya, masalah ini institusi tugas konstitusional, enggak. Ya. Semua harus bikin alasan untuk bisa mengalas Iya, dan persepsi itu kan. Dan back mind-nya kan sebenarnya Bu Mega yang mengendalikan semuanya. Iya, Iya. semua benar-benar. Jadi ada Iya. pertanyaan anak UI itu waktu itu, Anda bonekanya Megawati bukan? Iya. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan Itu- yang ada di Iya. alam bawah sadar banyak Iya, orang back gitu kan. mind-nya kan Betul. ada di situ dan orang mengkritisi istilah petugas partai adalah petugas Megawati. Iya, itu yang akhirnya di tweetnya kan jadi kayak gitu kan. Jadi Iya. petugas partai ya apa kata Bu Mega gitu Apa kan. kata Bu Mega? Nah, gue mau tanya sama lu, Ji. Menurut lu di dalam strategi pemenangan Mas Ganjar ini, di dalam pertempuran ini, sejauh mana Bu Mega ikut cawe-cawe menurut lu? Jadi menurut gua gini, lo bedain antara tadi partai PDI dan tim pemenangan gitu Iya. ya. Jadi kalau gua lihat Itu tim beda ya? pemenangan beda bro. Jadi Ganjar sebagai orang PDI dan Ganjar sebagai calon presiden yang didukung oleh koalisi, dan koalisinya nggak cuma koalisi partai ya, tapi koalisi masyarakat gitu. Itu dua hal yang berbeda. Gua ngejelasinnya gampangnya gini. Tim pemenangan ini tuh kayak timnas bola lah gitu ya. Kayak kita misalnya PSSI gitu kan. Iya. Bukan timnas Amin ya. Bukan timnas. Ya tapi timnas lah ya. Nuansa lu masih 01. Iya. Jadi Marsikal Syaugi ini dia. Nah, lanjut. Jadi kayak PSSI gitu kan. Ini tuh tim bola gitu. Mungkin lo orang pembela Persebaya atau lo Persija atau lo Persib gitu kan. Kan bukan berarti kalau misalnya di dalam tim PSSI ini banyak isinya orang Persija gitu kan, akhirnya lo jadi kayak gue misalnya orang Persebaya gitu karena gue asli Surabaya gitu. Wah, gue nggak mau masuk deh karena ini kan orang Persija gitu. Ya kan kita udah beda konteks bro gitu. Itu tuh Persija itu tadi partai gitu kan. Jadi Mas Ganjar ya memang dia tadi mungkin dibesarkan di salah satu tim sepak bola gitu kan. Tapi begitu masuk ke tim nasional ini gitu ya, itu udah warna yang berbeda. Dia sudah berlaku menjadi ya orang yang memang ditugaskan oleh partai atau tadi si timnas tim bolanya, klub bolanya untuk membela tim nasional. Tapi gitu. kan yang jadi problem adalah ketika dia main di tim nasional, instruksi yang didengar instruksi pelatih klubnya ini. Iya, Nggak jangan-jangan dengerin instruksi pelatih timnasnya itu yang jadi. jangan David Beckham selama berlatih di bermain untuk Inggris yang di ada kepalanya adalah arahan Sir Alex Ferguson. Iya. Itu loh. Iya. Itu yang jadi problem Bukan gitu. Glenn Hoddle atau Kevin Keegan. Sven-Goran Eriksson. Iya, bos. Sven-Goran Eriksson. Iya. Jadi yang jadi problem yang ada di back mind itu sebenarnya. Nah. Menurut gua orang selama ini juga sama Pak Jokowi nggak ada persoalan. Dibilang petugas partai segala macam orang nggak ada problem. Karena apa? Karena Orang nggak ada problem, Pak Jokowi yang problem. Pak Jokowi nggak tahu itu kata lu kan, bukan kata gua kan. Mungkin. Tapi kan istilah itu setelah Pak Jokowi jadi presiden dan Pak Jokowi membuktikan policy dia sampai hari ini dipersepsikan berseberangan sama Bu Mega sama PDI, sehingga image Pak Jokowi sebagai petugas partai itu nggak kuat akhirnya. Nah, petugas partai dalam hal ini adalah Megawati gitu, Bu Mega. Ya. Nah, gue nggak tahu ya, lu sebagai tim pemenangan, Ji, apa yang ada di strategi lo, di playbook lo, gitu ya, untuk gimana pun itu Bu Mega memang seorang perempuan yang sangat powerful, kita harus akui gitu ya. Tetapi resistensi terhadap Bu Mega pastinya juga besar yang berpengaruh kepada Mas Ganjar pemenangannya nih hari ini. Nah, lu menjawab problematika kayak begitu gimana, terutama ke anak muda? Gua akhirnya pakai istilah anak muda dalam konteks bukan dalam konteks demografi nih ya, yang punya akses paling banyak ke media sosial dan paling banyak ke internet dan lain-lain, TikTok sekarang, yang mana serangan terhadap petugas partai dalam tanda kutip petugas Megawati itu sangat masif, Ji. Gimana lu menjawab itu, strateginya apa gitu? Bener, jadi memang yang paling utama adalah rebrandingnya gitu kan. Jadi kayak ya kita nggak bisa kontrol gitu ya. Walaupun tadi kita ngomongin misalnya David Beckham ini di timnas Inggris, tapi Fergusonnya masih banyak kasih masukan gitu kan. Nah itu kan kita di luar kontrol kita gitu kan. Kalau misalnya masih, tapi kan yang kita pastikan bahwa apa yang dilakukan si David Beckham di dalam pada saat Piala Dunia gitu ya, itu adalah instruksi dari si
pelatih pada saat itu gitu kan. Jadi misalnya ya di sini konteksnya berarti kan Pak Arsyad kan, tim pemenangan nasional gitu. Karena Pak Arsyad pun juga mendengarkan si pelatih klub dari semua klub tadi gitu kan. Tapi diramu jadi satu dan akhirnya jadi instruksi dari tim pemenangan nasional gitu kan. Nah, jadi ya fungsinya kita istilahnya kayak gua ini misalnya tadi Pak Arsyad itu pelatih tim Inggrisnya, ya gua direktur teknik misalnya gitu, atau direktur apa yang ngasih masukan ke Pak Arsyad gitu kan, dan juga nge-rebranding keluar gitu. Kita nge-brandingin bahwa oh ini loh Pak Ganjar itu ya punya sosok sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kemarin Pak Ganjar di Jakarta Theater gitu kan, misalnya ketemu sama apa teman-teman stand up comedian gitu. Nah, itu kan beliau datang sebagai Ganjar Pranowo kan, bukan sebagai petugas partai di situ gitu kan. Misalnya nanti Pak Ganjar ketemu sama teman-teman millennials dan Gen Z atau anak muda tadi gitu ya, waktu kemarin di NTT, waktu kemarin di Pontianak gitu. Dan kan beliau datang sebagai Ganjar Pranowonya gitu. Nah, jadi tadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo, fungsinya tim pemenangan muda ya membentuk itu. Kita membuat IP Ganjar Pranowo ini untuk gitu. mengimbangi narasi yang brutal tadi. Betul, karena kan itu di luar kontrol kita dan kita nggak bisa. Gua nggak ada akses ke Bu Mega, Bu, jangan terlalu ngontrol, nggak bisa juga gitu kan. Tapi yang bisa gua lakukan adalah membranding tadi ya, biarlah Pak Ganjar Pranowo punya profesi sebagai anggota dari PDIP, itu yang nggak bisa dihilangkan. Tapi juga ada IP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang disukai oleh anak muda. Oh, gitu. sebagai yang IP milik bersama apapun milik klub bersama. bolanya, kurang lebih betul. gitu. Nah, ini gue ada Gitu. pertanyaan kedua nih. Ini soal survei CSIS yang terakhir. Nah, gue baru juga mau nanya itu, tuh. Menarik. Jadi survei CSIS yang terakhir ya, Mas Ganjar ada di peringkat 3. 19%. Ya, yang peringkat 2 itu Mas Anies, peringkat 1 Pak Prabowo, ya kan? Jadi pertanyaan gue sih sebenarnya gue nggak minta respon terhadap survei itu, tapi ternyata ya migrasi dari pemilih Jokowi itu makin banyak ke Pak Prabowo dan makin mengurangi suaranya Pak Ganjar. Hipotesanya kayak begitu, ya kan? Karena kalau kita hitungan matematikanya adalah pendukung Pak Prabowo yang berseberangan dengan Pak Jokowi sekarang udah pindah semua ke Mas Anies, digantikan oleh pemilih loyalnya Pak Jokowi yang masuk ke Pak Prabowo yang berpindah dari Mas Ganjar, gitu. Sehingga Mas Ganjar terkoreksi secara terus-menerus lah ya. Kan. Nah, ada yang mengatakan gini, Ji. Ini adalah saatnya Mas Ganjar untuk menghentikan migrasi pemilih tersebut. Karena apa? Karena kalau makin banyak ini Pak Prabowo bisa menang 1 putaran gitu. Analisisnya kayak gitu, Ji. Nah, yang kedua, gimana caranya? Caranya adalah kembali ke basis-basisnya PDI yang merupakan pemilihnya Pak Jokowi dulu. Ya. Nah, lu gimana merespon jangan-jangan Pak Ganjar harus lebih menonjolkan warna kepartaiannya sekarang, karena harus kembali ke basis PDI yang mana let's say Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, yang mana ketinggalannya udah mulai terlihat. Di Jawa Barat misalnya kalau kita lihat basis PDI itu ada di sebelah timur Jawa Barat yang arah ke Jawa Tengah. Di sebelah Jawa Timur basis PDI itu ada di sebelah baratnya Jawa Timur. Jadi Jawa Tengah kanan kiri gitu. Iya. Nah, artinya apa? Ada kebutuhan untuk balik ke basis PDI dan berbicara sebagai orang PDI. Pak Ganjar sepertinya dalam hal ini agar apa? Agar menghalangi migrasi pemilihnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, lu gimana memandang analisis tersebut, Ji? Menjawab itu, pertama, IP gua itu Ganjar Pranowo Mahfud MD. 2. Jadi bukan gua nggak berfokus hanya ke Pak Ganjar Pranowo gitu ya, karena kita fokusnya kepada capres cawapres ini gitu. Jadi sebelum menjawab detail ke sana gitu ya, gua ingin mengangkat bahwa yang kita angkat itu pemenangan di tunggal ini gitu. Kayaknya kita itu udah lama banget gitu ya, kita pengen punya wapres kayak kayak Pak Hatta dulu gitu kan. Pak Hatta itu kan benar-benar sangat kuat gitu ya. Jadi dua capres dua pres dan wapres ini tuh punya kekuatan yang sama dengan tupoksi yang berbeda-beda gitu. Pak Ma'ruf kurang kuat ya sekarang ya. Gua nggak ngebahas sama Pak Ma'ruf kuat gitu ya. Sekuat Tapi Pak Hatta. Ya itu aja jawabannya. Baru mau ngejawab itu kuat. Gocekan dikit aja tipis ya kan. Gua ngomonginnya Pak Hatta. Ayo, Gitu. Tidak sekuat Pak Hatta. Ya gitu udah benar tuh. Jadi harapannya
Pak Mahfud ini itu yang kita harapkan, ini harapan baru Indonesia, kita bakalan punya wakil presiden yang sekuat Pak Hatta gitu. Pada saat itu Indonesia merdeka memang yang dibutuhkan ekonomi gitu kan. Kalau sekarang kan yang dibutuhkan kan kepastian hukum, makanya Pak Mahfud gitu. Nah jadi kalau balik lagi ke pertanyaan lo gitu ya, strateginya oke kan ada strategi partai gitu kan, strategi tentang Pak Ganjar di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah dilakukan oleh partai gitu. Tapi itu bukan tugas gua di tim pemenangan nasional gitu kan. Nah tugas gua adalah bagaimana nih IP gua yang dua tadi gitu ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa benar-benar diterima oleh anak muda gitu. Jadi strategi gua nggak specifically ke provinsi aja, tapi justru lebih nasional gitu. Makanya kenapa kalau lo lihat kemarin waktu tadi di debat cawapres itu juga tugas gua gimana caranya Pak Mahfud ini bisa diterima. Makanya kan ada kemarin Yonglex gabung sama kita gitu kan, dan teman-temannya Yonglex juga, Torik Halilintar dan lainnya gitu kan. Jadi mereka punya gerakan yang peluru tak terkendali gitu kan. Itu kan yang ciri khasnya Pak Mahfud banget gitu. Nah jadi itu yang tugas gua di tim pemenangan muda gitu. Jadi balancing dua-duanya gitu. Nah terkait Pak Ganjar, kalau tadi kembali ke basis partai itu urusannya partai gitu. Dan gua yakin itu yang sekarang mereka lakukan. Makanya kenapa sekarang Pak Ganjar banyak di Jawa Tengah gitu kan. Tapi kan yang gua benar ya berarti itu ya. Ya itu salah satu strategi dari partai lah ya. Gitu. Itu analisis kalau gua tadi. Dan jadi kan kelihatan lah gitu kan, maksudnya Pak Ganjar sekarang lebih banyak di Jawa Tengah. Itu tugas satu strateginya dia. Tapi strategi yang lain kan, makanya kenapa dari gua akhirnya kita bikin hal-hal lain gimana caranya Pak Ganjar bisa lebih diterima gitu kan. Kita bikin acara-acara yang lebih anak muda lagi, Pak Ganjar bisa datang. Kita gimana caranya aktivasi alam, gimana kita aktivasi alam tuh lo yang ini. Alam tuh lo yang eksploitasi. Aku belum dibalas nih sama dia nih. Salah satunya. Jadi anything yang berkaitan sama anak muda gitu, yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan itu gitu. Tapi menurut lo, oke, kalau tadi Ari nggak mau bicara soal survei, tapi gue pengen minta lo respon soal survei. Apa yang membuat analisa lo nih otokritik lah, introspeksi. Ya. Apa yang membuat Mas Ganjar ketika di awal-awal race gitu ya, 2022 terutama ya, Mas Ganjar tuh selalu memuncaki apapun surveinya gitu ya. Nah, sekarang kondisinya seperti kita. Untung dipegangin aja tadi. Tetap dipegangin tapi di bawah. Kalau kita bicara introspeksi gitu ya Ji, dari paling susah kan katanya mempertahankan kemenangan kan. Nah, introspeksi lo apa terkait dengan angka terkini nih? Dari muda ya, segi anak-anak muda nih TPM. Pertama dari konteks surveinya dulu gitu ya bro ya, karena kan survei itu banyak banget ya, dan itu range-nya jauh banget. Ada yang bilang 24%, ada yang bilang 15%, ada yang bilang 30%. Jadi kan sebenarnya survei itu pun juga bervariasi gitu. Kalau dari survei internal kemarin Mas Andi Wijayanto juga baru rilis juga kan di media juga gitu. Mas Kita Ganjar kan masih Mas Ganjar di 30%. Jadi Pak Prabowo masih di 40 sekian persen, Mas Ganjar di 30%, kita masih di peringkat 2 gitu. Okay. Dan waktu gua turun ke lapangan gitu ya, ketemu sama anak-anak muda, sebenarnya banyak yang masih di Pak Ganjar gitu. Nah cuma balik lagi ke konteks lo tadi. Memang kemarin yang kita akui bersama itu ada koreksi sedikit. Karena memang ada shocking period gitu kan, yang kayak tadi lo tiba-tiba ada sebuah ilusi atau sebuah image gitu ya yang bilang bahwa wah kayaknya Pak Jokowi udah nggak di Pak Ganjar lagi gitu. Itu kan ada shocking period gitu kan, yang jadi mungkin lo kelihatan tontonnya tonton yang agak lebih ada ton mungkin menyerang gitu kan, ton kekecewaan. Nah itu kan yang akhirnya membuat terkoreksi sedikit gitu. Tapi mungkin kalau lo sadar waktu di IKN gitu kan, Pak Ganjar udah, dan semua tim ya, nggak cuma Pak Ganjar aja, itu kita semua sudah merubah ton itu gitu. Jadi kalau kita itu percaya Pak Jokowi masih di kita harus melanjutkan kebaikannya Pak Jokowi, dan itu yang paling pantas untuk melanjutkan kebaikan atau warisannya Pak Jokowi ya Pak Ganjar gitu. Nah begitu ada ton itu dan kita semua satu narasi yang sama, akhirnya dari survei pun kelihatan tuh, akhirnya ada bounce back gitu. Nah sekarang udah makin solid gitu kan. Jadi insya Allah sih makin mendekati nanti Februari ini akan makin naik gitu. Oke, jadi prediksinya tetap
2 putaran atau Mas Ganjar tetap seperti yang dikatakan Bu Mega pada saat acara itu, acara relawan, kita harus menang 1 putaran. Nih, lo dalam konteks apa nih jawabnya gue? Dalam tim Konteks pemenangan. profesional yang sangat percaya data. amat percaya data. Ya, Amat percaya dalam konteks sebagai seorang campaigner yang menyusun strategi. Kan strategi 1 putaran sama 2 putaran beda. Ya. Kalau 1 putaran lu yakin bisa 1 putaran, semua resource lu Gas. habisin kan. Iya. Nah kalau sekarang gimana lu dengan situasi yang ada di TPN Ganjar Mahfud itu Ya. dia prepare untuk 1 apa 2 sih gitu? Sebenarnya kalau prepare 1 atau 2, dua-duanya di prepare gitu ya. Cuma kalau dalam konteks gue sebagai tim pemenangan muda ya, sebagai anak muda profesional dan percaya data. Iya. Ini disclaimer dulu ya di awal. Disclaimer dulu ya. Ini bukan sebagai tim pemenangan nasional aja gitu ya. Gue sih percaya kita akan 2 putaran sih. Jadi karena 1 putaran akan sangat sulit untuk semua ya. Untuk semua paslon 1 putaran itu sangat-sangat sulit lah gitu. Kecuali ada 1 faktor yang nanti faktor X mendekati pemilihan, nggak tahu apa itu gitu ya, mampu merubah keadaan mungkin 1 putaran. Tapi gue based on data kita percaya 2 putaran sih. Gue percaya 2 putaran gitu. Oke. Oke. Nah, lu terakhir nih Ji, gue mau nanya bahwa ketika melihat situasi hari ini ya, lu bicara 2 putaran tadi gitu. Pendekatan apa? Ini gue berandai-andai kalau lu masuk putaran 2 nih. Pendekatan apa yang akan digunakan TPN Ganjar Mahfud ini untuk mendekati pemilihnya Mas Anies? Karena itu kunci kemenangan kan? Karena ya walaupun ya gue sempat singgung juga tadi lu di 01 kawan-kawan lu semua juga kan gitu kan. Tapi maksudnya ada spektrum tertentu di Mas Anies ini ya yang memilih karena bukan merah ini. Asal bukan merah aja. Dimanapun merah gue gak akan pilih gitu. Dimanapun ada Jokowi gue gak akan pilih gitu. Tapi Ri ya, jujur ya, dari tadi emang spektrum lu ini kalau anak muda konsultan gini kayaknya 01 semua ya. Iya betul 02 kan. nggak ada emang. 02 jarang. Dinda Ganda semua. Iya. Kalau gue bilang yang 01 itu lebih ke apa namanya ini orang-orang yang anak muda yang market base gitu, orang-orang yang dari labor market. Orang-orang kayak Aji maksud lo. Iya. Market ya dia swasta, orang swasta. Itu di 01. Kalau 02 anak muda organisatoris. Itu yang lebih banyak. Bahasa lain dari patron klien kan, organisatoris gitu. Nah 03 gue nggak tahu, makanya gue tanya. Asumsinya tadi warna partai. Warna partai. Aktivisme iya. partai. Pemuda Ka'bah featuring Banteng Muda Indonesia. Ya betul. Itu versi kami. Ya, sangat mungkin salah. Kan udah dibantah Maji. Ya. Pembantahannya pun bilang iya lebih banyak teman gue Ya. gitu. Kami pun masih menyesuaikan. Ya. Nah gitu Ji. Ya. Untuk bicara ke pendukung non Ganjar lah. Kalau gue nggak bilang anti Ganjar ya. Non Ganjar. Toh gue milih Anies ini karena gue nggak suka Ganjar gitu. Ya. Nah itu kan ada segmen itu juga yang dulunya gue Nggak suka PDI. gue milih Prabowo itu karena gue Suka Jokowi. gue nggak suka Jokowi, bukan karena gue suka Prabowo. Iya. Nah ada segmen itu juga. Ya. Nah dari ini Ya jumlah akhirnya pemilih yang nggak suka Jokowi itu akhirnya larinya ke Mas Anies. iya, dan jumlahnya sekitar kalau Rio Prayogo punya matematika itu sekitar Lupa gua. 17, 18 sampai maksimal tuh di 20%. Jumlahnya ada segitulah, maksimal 20%. Ya. Ya tapi normalnya mereka di 17 lah. Dan itu solid, dan mana mereka itu partisipasinya pasti akan sangat tinggi. Ya, ini masalah ini militansi. Ya militansi dalam memilih ya. level of involvingnya tinggi gitu. Ya. Nah coba gimana sih lu menjawab challenge ini gitu? Ya, gua percaya yang tadi yang kita sebut di teman-teman 01 gitu ya, walaupun mungkin secara ideologi politik tidak sesuai dengan
partai di 03 gitu ya. Tapi yang menyatukan itu kan tadi mereka adalah orang-orang yang percaya pada data gitu kan, dan juga teknokrat, dan di situ kita bisa sama gitu kan gitu. Jadi gimana caranya memilih ya orang-orang pemilih-pemilih rasional gitu. Pemilih-pemilih rasional tuh pasti spektrumnya ya tadi kan 01, 03, anak-anak muda yang ngelihat oh gua track recordnya si pemilih ini ada siapa aja sih gitu kan. Nah itu kan di 01 dan di 03 banyaknya gitu. Jadi gimana cara merangkul mereka ya dengan cara seperti itu gitu. Karena pendekatannya kita sama kok gitu. Pendekatannya selalu pendekatan yang diskusi gitu kan. Data driven ya. Data driven gitu. Kenapa Jadi, lu anggap mereka nggak mungkin ke 02 jadinya kalau gitu? ya tadi ya secara value berbeda sih bro gitu. Jadi secara value itu berbeda. Nah, yang ketika value ini sama gitu, ketika kita nanti touch the emotion, touch the value, itu nanti akan ada diskusi gitu. Akan ada mungkin sekarang karena masih ada pilihan 01 gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh ini yang kayak yang paling cocok gitu kan. Iya. Tapi nanti begitu udah pilihannya tinggal 02 dan 03 gitu kan, ya pasti akan memilih mana yang sesuai dengan value gua gitu. Mudah-mudahan. Nah, itunya gitu. Ya jadi jadi yang ya itu akhirnya yang akan kita pertebal adalah di situnya gitu. Ini kita sama nih gitu, value kita sama gitu. Oke. View-nya itu ya sama-sama melawan rezim. Enggak sih kalau itu. Nah, itu enggak. Itu asumsi enggak, kami. itu asumsi enggak. Asumsi. Karena Bisa salah, bisa benar. balik lagi positioningnya Iya. Pak Ganjar itu kan kita bukan perubahan kan. Oke. Kita bukan yang kayak wah semua punya rezim ini salah gitu. Enggak gitu. Kita percaya itu yang baik-baik itu ya dilanjutkan Oke. gitu kan. Tapi yang belum berjalan dengan baik ya kita perbaiki dan jadi lebih cepat. Nah ini juga nih pertanyaan omongannya Menkominfo Budiari di sini nih. Lu harus tanggapi juga sebagai penutup nih. Oh iya. 01 itu adalah perubahan katanya. 02 itu adalah keberlanjutan. 03 masih diskusi katanya. Enggak dong. Gimana lu? Coba tanggapin dulu Menkominfo Budiari ini coba. Oke. Nanti kita putar videonya. 03 statement kita selalu konsisten kok. Selalu konsisten bahwa positioning kita adalah Indonesia lebih baik dan percepatan Indonesia menjadi lebih baik itu gitu. Jadi kita makanya kan selalu kita gaspol, gaskan, satset, tastes itu kan intinya kan percepatan gitu kan. Jadi tadi Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi kalau supaya lebih cepat gimana? Kalau udah bagus ya ngapain diganti-ganti gitu. Akan memperlambat kan gitu. Kan kita pengennya lebih cepat gitu. Lebih cepat Indonesia lebih baik gitu. Jadi kalau udah bagus tinggal lanjutin, tinggal dipercepat. Tapi kalau misalnya ada penghambat nih bikin perjalanan kita lambat, ya udah diganti gitu supaya lebih cepat gitu. Jadi selalu konsisten kita Indonesia lebih cepat lebih baik. Jadi Indonesia yang lebih baik itu udah statement narasi utamanya kita gitu. Oke, Thank thank you you. Haji. Gimana menurut lu podcast ini? Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios.